Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lensa. Jumpa lagi dengan saya Anton Suroso di channel Lensa Magetan TV. Saat ini saya bersama salah satu konten kreator ya Kabupaten Magetan yang kemarin sempat viral karena ketika mau mengambil video di situs atau apa ya Punden Jaran Panoleh, tepatnya di Kelurahan Alastuwo, Kecamatan Poncol. Sempat ditarik 1 juta rupiah. Nanti akan dijelaskan bagaimana ceritanya dan akhirnya seperti apa. Kita langsung berbincang-bincang dengan Mas Atang. Bagaimana Mas, ceritanya itu seperti apa? Awal mulanya Mas ya. Awal mulanya kan saya nyari konten. Kan biasa kita itu jalan-jalan ya. Pekerjaan saya tiap hari itu jalan-jalan Mas. Kita nyari konten, kebetulan kita ngelihat di TikTok kan lagi rame, lagi viral itu jalan toleh tempat pesugihan. Nah, makanya saya datang ke sana. Di sana ada 4 warga kalau nggak salah. Mas, kalau mau ke sana sama juru kuncen, rumahnya di atas sana katanya. Kalau sendiri jangan Mas, harus lewat juru kunci katanya. Bahasa apa sih? Mbah Parlan. Kita ngobrol ngalor ngidul, dan kalau ke sana harus bayar Mas 1 juta. Itu sebelum juru kunci datang loh ya. Suruh bayar 1 juta. Saya tidak panjang lebar. Saya nggak tanya buat apa, untuk apa, dan uang itu harus tak kasihkan sama siapa. Saya nggak tanya. Dia menjawab sendiri bahwa uang nanti akan buat kas desa, kebersihan segala macam, seperti itu Mas. Ya nggak lama kemudian Mbak Parlan datang Mas. Mbak Parlan datang, saya minta antar sama Mbak Parlan. Mbak Parlan saya mau nyambangi lah tempat yang apa namanya itu lagi viral ya di TikTok ya, kita lihat ya di tempat pesugihan. Kita kan senang ya, di dunia misteri itu senang mengulik dunia misteri itu senang. Mbak Parlan juga tidak bisa sekarang Mas. Jadi nanti hari Kamis, hari apa ya? Hari Selasa dan pokoknya hari tertentu lah, hari Selasa dan Jumat kalau nggak salah seperti itu Mbak Parlan menyampaikan. Terus saya harus bawa syarat apa Mbak? Lah, saya sedikit mendengar ya adalah persyaratan buat ini itu. Kalau saya sih nggak masalah Mas ya. Memang wajib ya kalau kita ke tempat seperti itu kita harus memberi suatu syarat. Dan saya tidak mau pusing untuk belanja, mungkin langsung tak kasihkan ke kuncen, itu sudah suatu hal yang wajar. Yang jadi pertanyaan publik kan mungkin kok harus bayar 1 juta? Ya emang iya, wong yang bicara itu warganya sendiri loh. Di antara 1, 2, 3 berapa 4 orang, kalau saya nggak mengelak, saya tidak langsung bayar Mas. Ya karena apa? Tidak langsung saya bayar. Ya karena Mbak Parlan tidak mengantar saya. Tidak mengantar saya di saat itu juga. Kalau Mbak Parlan, oh ya Mas siap, tak antar sekarang, tak bayar Mas 1 juta Mas. Loh, tak bayar 1 juta kalau memang Bapak Parlan waktu itu siap untuk mengantar. Karena Bapak Parlan waktu itu menyatakan nanti hari Jumat aja Mas, dari Selasa waktu itu kita hari Minggu Pak ya. Kalau nggak salah hari Minggu masalah. Makanya kan jamnya harinya nggak pas gitu loh Mas. Artinya ketika diantar juru kunci itu biaya itu 1 juta itu. Diantar juru kunci seperti apa Mas? Yang diantar juru kunci itu, juru kunci Jalan Panoleh itu restribusinya 1 juta. Gini Mas, juru kunci Mbak Parlan itu tidak membahas atau tidak menyampaikan sedikit pun tentang uang 1 juta itu. Tidak, iya. Sama sekali dia diam. Dia hanya diam dan diam mendengarkan warga yang bicara seperti itu toh. Dan saya yakin Mbak Parlan sendiri mungkin juga bingung. Saya yakin itu bingung karena mungkin komunikasi saya dengan warga itu. Intinya saya ingin diantar ke tempat situs, tapi Mbak Parlan belum siap. Karena hari saya salah, harinya hari Minggu. Saya datang hari Minggu, Mbak Parlan mau mengantar hari Jumat dan hari Selasa. Sekali lagi kalau saya sampaikan, kalau Mbak Parlan waktu itu, oh iya Mas siap, saya antar dengan biaya 1 juta loh. Saya sebagai konten kreator Mas, saya bayar dari YouTube ke beli mobil Mas. Kebeli rumah Mas, jangan Mas 1 juta Mas ya. Bagi saya nggak masalah, no problem. Tetapi kan harus jelas, harus jelas inti uangnya itu masuknya kemana. Nah karena saya istilahnya saya sebagai konten kreator juga, saya juga
istilahnya mengelola salah satu website di nusatv.com, katakan saya juga awak media Mas, saya minta konfirmasi dong sama kepala kelurahan, apa bener nggak bayar segitu, kalau bener sih nggak masalah ya, no problem ya. Ternyata pihak di kelurahan sendiri, dia mengatakan tidak pernah ada informasi seperti itu. Artinya tidak ada restribusi seperti itu ya? Tidak, Mbah Lurah tidak pernah mendengar hal seperti itu, Mas. Mungkin baru saya tahu, Mbah Lurah ini baru tahu waktu saya bicara. Mungkin sebelum saya mungkin pernah banyak ada itu. Oh, Mbah Lurah baru tahu saya kok, Mas. Oh iya iya. Kan baru tahu saya. Belum ada yang kukuru, kan belum ada. Baru saya. Mungkin loh Mas ya. Dulu-dulunya Mbah Lurah nggak tahu. Maka saya bicara baru tahu. Seperti itu, Mas. Artinya sudah banyak ya mungkin ya konten kreator yang sudah seperti itu loh mungkin. Kemungkinan karena Mbah Lurah baru tahu di desanya, dan anehnya di Poncol, Kelurahan Poncol. Alas Tua. Kelurahan Alas Tua ya. Kelurahan Alas Tua. Anehnya gini, Mas. Sebagai Kelurahan Alas Tua Cari atau mungkin yang ada di dalam kelurahan itu harusnya kan terbuka apapun informasi publik itu, Mas ya. Waktu saya datang meminta konfirmasi ya, Bu Cariknya ada. Oh, Bu Cariknya lagi keluar. Padahal yang saya tanya itu Bu Cariknya, Mas. Akhirnya dia ngaku sendiri. Oh iya iya. Mbah Lurahnya lagi keluar. Loh, Mbah Lurahnya lu ada. Oh. Ada Mbah Lurahnya. Setelah saya ribut-ribut dengan mistis, ribut, debat itu, akhirnya iya saya cari. Loh, Ibu dari tadi nggak ngomong cari, saya itu nggak batok, Bu. Kan gitu ya. Saya itu kesini tuh baik-baik. Nggak lama 2 menit, 3 menit, Mbah Lurah datang. Ya itulah. Dari ruangan sebelah. Loh, saya itu apa sih? Oh, saya baik-baik sana, nggak minta apa-apa loh. Kok malah istilahnya kucing-kucingan gitu loh. Ada apa? Mengapa? Dengan kami. Salah apa saya? Kan gitu ya. Mau saya ke situ baik-baik loh ya. Itu, Mas. Artinya di Jalan Panoleh itu harus hari-hari tertentu ya? Kalau dari kuncen Baparan menyampaikan hari Jumat dan hari Selasa kalau nggak salah itu. Saya juga menayangkan di channel saya Mas di Nusa Warta, itu lengkap jelas itu. Jelas. Terus, ada. Setelah bertemu dengan Mbah Lurah itu terus endingnya seperti apa? Mbah Lurah meluruskan Mas bahwa hal itu tidak pernah ada dan kelurahan tidak tahu dengan oknum-oknum yang seperti itu. Seperti itu. Dan ini Mbah Lurah juga lagi belakangan ini akan mengumpulkan beberapa warga yang mungkin berhadapan dengan saya kemarin. Tapi nggak tahu sekarang sudah kan belum ada berita informasi yang ini. Belum saya dengar gitu loh, Mas. Seperti itu, Mas Anton dari Lensa TV ya. Jalan Panoleh itu sebenarnya tempat apa? Kalau saya mendengar cerita, saya kan di dunia mistis, dunia misteri itu senang Mas ya. Senang mengulik gitu loh Mas. Sejauh mana sih sesuatu kenyataannya. Kita kan ingin memastikan. Di sisi lain saya ingin memastikan, saya juga sebagai konten kreator, apa salahnya kalau tak angkat lewat media saya. Ya kan ikut menyebarluaskan dengan nilai itu baik. Yang orang dari luar kota yang tidak tahu dengan adanya seperti ini kan bisa mengangkat, bisa jadi tahu Mas. Gitu. Gak apa-apa, terus terang-terangan aja tulis blabber bayar 1 juta itu nggak apa-apa, malah mungkin orang penasaran Mas. Kenapa ada apa nih bayar 1 juta? Mungkin tahu penasaran, kalau saya yakin nggak usah tutupin kan. Di gitu sana ya. itu ada apa? Maksudnya ada situs apa? Di situ saya belum naik Mas. Oh, belum masuk. Belum naik. Saya langsung muter balik. Kenapa saya belum naik? Mbah Kuncennya nggak mau nganter. Tadi udah saya sampaikan, kalau memang Mbah Kuncen ya hari itu juga mau nganter, tak bayar 1 juta Mas. Nggak masalah bagi saya, iya Mas. Iya. Gitu Mas. Jadi seperti itu ya ceritanya. Cerita validnya Mas. Cerita valid. Mungkin ada pesan untuk konten-konten kreator yang lain. Ya kalau pesan saya untuk saat ini Mas ya, untuk saat ini jangan ke sana dulu kalau nggak bawa uang. Kalau nggak bawa uang, jangan ke sana dulu Mas. Nanti kasihan Mas. Jauh-jauh dari Semarang, jauh-jauh dari Jogja, barangkali jauh-jauh dari Bali, datang ke sana nggak siap uang kan kasihan Mas. Paling nggak kan bayar 1 juta. Itu salah satu dari saya loh Mas ya. Ini kan belum ada rilis resminya seperti apa. Belum ada Mas. Kecuali sudah ada. Makanya sebagai konten kreator pesan dari saya jangan ke sana dulu. Kalau bawa uang nggak masalah, kan gitu Mas ya. Sebabnya seperti itu, kecuali sudah ada
resmi baru gratis atau sukarela, enak kan gitu. Siap, siap. 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 Baik, sahabat lensa, mungkin ini yang bisa disampaikan oleh salah satu konten kreator kita, Mas Atang, dan salah satu pengelola ya website nusatv.com, Iya. yang salah satu media lokal Kabupaten Magetan. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran kita bersama bahwasanya aturan itu harus diperjelas. Bagaimana mungkin ada restribusi, ditetapkan restribusi berapa dan lain sebagainya, agar tidak menjadi simpang siur dimaksud di masyarakat. Akhirnya banyak konten kreator ataupun awak media yang sebenarnya ingin mempublikasikan wisata religi di salah satu desa atau kelurahan di Kabupaten Magetan, justru terjebak istilahnya, atau menjadi simalakama karena dimintai uang sebesar 1 juta rupiah. Pak Kamto ya, ini selaku Pimret dari nusatv.com, ini salah satu awak medianya menjadi korban ya, bisa dibilang korban ketika mau liputan atau mengambil gambar di situs Jaran Panoleh, tepatnya di Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, kemarin sempat ditarik 1 juta rupiah. Dan yang kedua, ketika mau konfirmasi ke kelurahan, ternyata sempat kucing-kucingan. Ya. Itu bagaimana menurut pendapat dari Pak Kamto sendiri? Terima kasih Mas Anton, terima kasih. Ini Pimret diwawancarai. Ya. Jangan Pimret lah, biasa gitu aja lah. Jadi gini, ketika saya kemarin dengar berita di YouTube, di online, sama di banyak sih sebenarnya di TikTok yang namanya pesugihan jalan Jalan Toleh itu. Ketika dengar berita kok ada iuran 1 juta, tapi kok tidak ada pelangnya, tidak ada apanya. Ya, ini baru dipertanyakan. Apalagi salah satu media untuk mencari informasi harus bayar. Ya. Walaupun bayar, tapi pasti diantar. Tapi kan itu ada pelangnya enggak? Nah, ini kan harusnya enggak pas. Ya. Harusnya kan transparan. Karena itu transparansi, harusnya kalau memang ada restribusinya kan harusnya dari kelurahan, dari desa. Ini kan harus jelas ya, jelas. Kalau tidak jelas restribusinya, berarti siapa yang membuat itu? Apalagi kita sebagai media untuk membayar. Pada situs itu kan kita itu untuk media kan untuk mewartakan, membantu di Poncol itu ada situs yang luar biasa, bisa nanti menjadi aset wisata Kabupaten Magetan. Dengan biaya 1 juta itu tinggi Pak Kamto? Maksudnya gini, kalau kita bandingkan Jaran Toleh dengan yang lainnya kan itu kan harusnya situs itu gak bayar Pak. Malah gak bayar? Iya harusnya. Kenapa harus didistribusikan? Sekelas sarangan yang kayak gitu aja cuma 20.000. Kalau parkir dan itu kan wajar. Tapi kalau sampai ditarget sampai 1 juta baru diantar, itu oknum berarti. Nah, oknum itu ketambah kepala desa juga nggak tahu, caleg juga nggak tahu. Ini kan harus diperjelas. Ada apa sebenarnya kan gitu, Mas Anton. Kalau mengenai ketika media mau konfirmasi ke kelurahan, tapi ternyata masih kucing-kucingan ya? Kucing-kucingan itu seperti apa? Kalau menurut saya itu tanda tanya besar dari pihak lurahnya, dari pihak itunya ya harus dipertanyakan. Takutnya ada tarian 1 juta bisa diantar, lurahnya tahu, ketika ada media masuk tapi dia bilang nggak tahu. Kemungkinan ini masih kemungkinan. Ya, kalau ini seharusnya sebagai kepala desa dia kan harus mengasih informasi dengan jelas. Maksud dan tujuan media itu kan baik. Ya. Untuk untuk membantu promosi, mempromosikan wisata yang di situ. Itu. Artinya lebih baik ada regulasi ya untuk mengatur bila mana ada restribusi atau tiket masuk ke Jaran Panoleh itu. Jadi gini, adapun regulasi yang nanti diterapkan kalau ada tarian, tapi kalau sebesar itu, ini kan harus dipertanyakan. Ketika salah satu wisata, ini kan ikon ya wisata, Poncol juga Magetan, tapi kalau di atas 500.000 sampai 1 juta, ini kan dipertanyakan. Loh, apa
yang di situ-situ yang istimewanya kan Iya, gitu kan. iya, iya. Sekelas Sarangan yang menjadi ikon Magetan aja cuma 20.000 loh Mas Anton. Ya 20.000. Iya. Di situ 1 juta. Nah ini kan harus dipertanyakan. Maksud saya Jalan Tolah ini ya Jalan Tolah ya ini kan sudah lama memang diyakini di sekeliling situ sampai luar ini bisa orang itu dengan lewat situ bisa menambah rezeki. Itu sudah lama. Tapi kan rame-ramenya baru sosial media di TikTok muncul, di ini muncul, apa setelah itu akhirnya didistribusikan ini kan nggak tahu kita. Nah, mungkin mas-mas media, penggiat media ini harus konfirmasi lagi ke sana kenapa sampai ada korban mungkin ditarik 1 juta mau. Ya yang mau tuh mungkin sudah ini Mas. Mungkin ke situ terlanjur ya, jauh-jauh. Karena dia bukan wartawan, nggak berani konfirmasi ke kelurahan. Terlanjur sudah jauh-jauh. ya akhirnya kan bayar keluar akhirnya. kota daripada nggak dapat Apa yang Gambar. diinginkan ya kan, akhirnya kan bayaran gitu. Kan gitu. siap. Menurut pengalaman dari Bapak Kamto, Jalan Tolah itu emang tempat pesugihan atau apa? Jadi gini, dari saya kecil sebenarnya Ceritanya Jalan Tolah itu adalah memang tempat yang angker. Di situ ada situs kuno, tapi tidak se-euforia ini. Ini kata-kata ya orang tua lah di Poncol itu ada gini. Banyak kok sebenarnya di sekitar Poncol itu ada situs-situs yang notabene bisa katanya orang Pak Rono iso sugih ya kan gitu. Saya itu banyak sebenarnya Berarti Jalan bukan Tolah. hanya di Poncol aja, di Bukan, Magetan ya? di Magetan tuh banyak. Tapi ketika ada informasi, ketika mau bayar ke sana, jebret, weh siap, bos, lulul. Nah, ketika ada sana kok 1 juta, ini yang bikin masalah. Loh, mau ke situ aja kok 1 juta itu kan, nah, kecuali gini, Mas Abang, Coba Bi, misterinya seperti apa? seperti gini, saya pengen ritual, tapi persyaratannya ini dari biaya. Ini kan wajar. Kalau orang mau mencita-cita untuk bisa kaya, mungkin ritualnya aku pengen tuku iki pengen tuku Sudah iki, bukan rahasia selamatan umum itu di situ habisnya 1 juta kan wajar. Ya. Ini kan masuknya saja. Ini yang dibilang kan alat ritualnya mungkin habis sekian, ini wajar. Nggak menyampaikan Tapi seperti itu. ini masuknya aja 1 juta lah, belum ritualnya, belum apanya, kan lebih berarti kayak gitu. Ini mungkin salah informasinya di situ Mas Atang sampean masuk. Ini alat ritualnya loh Mas, bukan masuknya, mungkin gitu Mas Atang. Di situ nggak jelas. Nggak jelas. Nggak jelas. Yang penting ada uang tak bayar. Ada uang 1 juta tak antar. Wah gitu. Untuk ritual dan sebagainya kan belum Saya dijelaskan. tidak ngebahas menyampaikan masalah ritual, saya konten kreator. Oh gitu. Ini mengambil gambar, Iya. beda. Ya. Gitu. Pak saya dari konten kreator mau ngambil gambar, bayar Mas 1 juta. Wah, langsung ya itu ya. Langsung. Nah, tapi yang disayangkan dari pihak desa itu tidak tahu untuk hal-hal yang semacam itu kan harusnya tahu bahwa ini retribusi ini arahnya ke sini dan harusnya tahu. Berarti di Magetan tidak hanya di Poncol Pak. Banyak sebenarnya, tapi kejadian untuk bayar 1 juta itu baru di sini loh, ya kan gitu. Biasanya Tempat-tempat mistis, misteri atau tempat pesugihan di Magetan ini banyak, banyak ya. banyak. Salah satunya mungkin Pak kamu bisa menyebutkan di mana gitu. Bisa itu yang deketnya Mas Gondrong itu siapa? Mas Kuburan apa itu juga Orang sama. ceritanya juga buat pesugihan gitu ya. Ya, ini itu kan keyakinan, sugesti aja. Oh, berarti kalau pesugihan itu keyakinan sugesti ya. Ya. Berhasil dan tidaknya nggak tahu kita ya. Ya, nyatanya berhasil sampean. Iya. Kan dari YouTuber sekarang. Iya. Kan berhasil. Tapi apa sih, Om, ya?